Oke semuanya, selamat datang di podcast Di Balik Proses. Nah kali ini, sebelum itu aku mau jelasin dulu apa sih podcast Di Balik Proses itu. Nah, podcast Di Balik Proses adalah podcast yang membahas untuk apa aja yang kita pakai. Nah, produksinya itu gimana sih? Nah, itu yang kita bahas di podcast Di Balik Proses. Nah, teman-teman, kan kita banyak nih pakai sesuatu yang kita pakai nih, kayak misalnya handphone atau baju atau mungkin bisa buku. Nah, pada kesempatan hari ini kita bakal kedatangan tamu dari CV Andi Offset yang memproduksi buku yang kita pakai sehari-hari. Nah, untuk Bapak Leon dari CV Andi Offset, silakan masuk. Oke, selamat datang Pak Leon. Silakan. Gimana kabar Pak? Baik Pak. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Nah, bisa dijelaskan nih Bapak Leon nih di CV Andi Offset sebagai apa? Ya, jadi saya di sini sendiri juga sebagai kepala produksi ya. Jadi memang sehari-hari saya paham betul apa yang terjadi, bagaimana flow-nya ya kan, dari pemasok ke mungkin dari pemasok sendiri ada tempat untuk menitipkannya ya. Jadi dari penitipan ke tempat kami sendiri atau mungkin dari pemasok langsung ke kami, itu jadi saya sangat paham sekali. Oh, seperti itu. Iya, jadi karena memang sehari-hari kerjaan saya gitu. Nah, teman-teman, supaya kita lebih paham nih dalam di balik layarnya CV Andi Offset nih. Nah, kita bakal kedatangan juga dosen dari Universitas Duta Wacana, Bapak Andre. Mari Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Oke. Nah, Pak Andre. Ya. Ini di sini sebagai dosen apa sebelumnya nih? Ya, perkenalkan, nama saya Andreas. Saya di sini dosen pengampu untuk mata kuliah manajemen rantai pasokan di Universitas Kristen Duta Wacana. Gitu ya, Iya. Pak Andre ya. Oke. Langsung aja nih ya, saya bertanya-tanya nih tentang bagaimana sih di balik layar untuk produksi seperti itu, rantai pasokannya. Nah, untuk Pak Leon bisa dijelaskan nggak sih alur rantai pasokannya seperti apa di CV Andi Offset? Terus khususnya bahan baku sampai jadi ini seperti apa? Oke, mungkin kalau dari garis besarnya saja seperti kita tahu sendiri, kalau dari buku sendiri kan memang kertas itu dari pohon ya. Cuma kan dari kami ini memang langsung ambil kertas jadi bukan dari pohon yang kami olah jadi kertas, jadi langsung kertas. Jadi kami minta mitra kami untuk membawakan, untuk mitranya sendiri saya rasa tidak perlu disebutkan ya, karena itu memang buat dapur kami sendiri ya. Takutnya ada pesaing masuk biar ya cari tahu sendiri lah kalau ada yang mau bikin pencetakan juga ya kan. Ya, jadi yaitu kertas dari mereka dibawa ke kami, nanti kami proses untuk cetakannya sendiri. Kami juga punya alatnya, itu langsung didatangkan langsung dari Amerika sendiri ya. Jadi memang custom kami bikin. Jauh sekali memang. Itu karena memang untuk produksi kami memang harus kualitasnya sangat bagus ya. Jadi dari alat pun kami juga memang kalau bisa kami usahakan yang punya kualitas yang bagus, jadi hasil pun juga bagus gitu. Lalu untuk tintanya sendiri juga kami langsung ambil dari daerah Indonesia juga di dalam. Jadi dari kami sendiri untuk yang proses impor sendiri hanya alat-alatnya agar hasil yang diciptakan juga bagus, karena dari riset kami sendiri untuk alatnya ini sendiri, kalau dari ambil dari dibandingkan antara dalam negeri dan luar negeri masih jauh banget ya grade-nya antara luar negeri sama dalam negeri, karena mungkin dari kita juga SDM untuk membuat alatnya ini juga masih kurang kan, meskipun dari bahan-bahan kita untuk bikin ini banyak banget. Itu sih. Terus dari tinta juga kami ngambil dari dalam ya kan, jadi kurang lebih sama seperti produksi buku pada umumnya. Jadi dari buku kami cetak bentuk sesuai dengan apa yang customer kami mau gitu. Jadi memang di tempat kami ini sendiri buat produksi itu tergantung sama pemesanan. Jadi kalau misal nggak ada pemesanan, kami nggak ada produksi sama sekali. Tapi puji Tuhan, untungnya setiap hari ada pesanan yang masuk. Jadi memang dari tahun 1976 gitu sendiri kami berdiri sampai sekarang masih berlanjut terus, itu puji Tuhan. Mungkin dari saya itu dulu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih, pesanannya tuh kira-kira per hari itu berapa sih Pak? Waduh, kalau pesanan sendiri itu kebetulan
Kalau untuk angka pasti itu saya kurang tahu ya, karena kan saya di bagian produksi, jadi dari produksi kan hanya dikasih untuk pesanan segini, dikasih apa harus produksi sekian kan. Untuk pastinya saya juga kurang tahu, karena kan dari kami juga untuk apa proses pemesanan itu kan juga ada bagian sendiri kan. Jadi mereka yang lebih paham ngurusnya, kami cuma produksi aja. Jadi kalau boleh saya bilang sih satu hari itu ada 5.000 cetak buku gitu. Banyak ya. Iya. Untuk satu pesanan saja atau untuk banyak pesanan langsung dibuatkan? Biasanya sih lebih dari satu ya Pak. Lebih dari satu. Iya. Seperti itu. Terus kayak apa sih tantangan utamanya Pak untuk memproduksi buku ini, sering dihadapinya apa aja tantangannya? Kalau tantangan sendiri jelas dari, karena ambilnya kan dari, ada yang dari luar pulau, ada yang kota jauh juga kan. Jadi komunikasi itu termasuk tantangannya juga ya Pak. Karena kadang kan ada komunikasi apa seperti kita kalau ngomong biasa gini sama ngomong di chat kan penyampaiannya bisa ditangkap beda kan sama orang gitu. Itu sih yang pertama. Untuk kedua dari kayu sendiri karena ini bahan dasarnya kayu, jadi curah hujan dan cuaca itu juga mempengaruhi sendiri untuk kualitas kertasnya sendiri kan. Jadi nggak jarang juga kami harus mutar otak cari di mana tempat buat kami ngambil kertas-kertas dengan kualitas yang terbagus gitu. Karena kan kalau kayunya lapuk juga kan susah kan dibikin jadi kertas sendiri gitu Pak. Itu mungkin dari kami itu aja sih Pak. Untuk tantangannya sendiri. Kalau dari tim produksi ya, tantangannya dari tim produksi mungkin itu dua itu. Kalau yang lain mungkin ada lagi, mungkin cuma karena bukan dengan saya, jadi saya nggak berani ngomong di sini. Oh gitu. Iya Pak. Kau mau nanya ke Pak Andre nih. Ya, silakan. Nah, kan sudah dengar nih bagaimana kayak prosesnya seperti apa, terus kayak tantangannya gimana sehari, seperti mencetak berapa buku. Tanggapannya Pak Andre, apa yang kira-kira bisa dikembangkan lagi nih untuk CV Andi? Oke. Menurut saya udah bagus ya itu. Bagaimana komunikasinya dengan supplier. Kemudian mungkin yang perlu saya tanyakan nanti adalah gimana sih strateginya untuk terus menjaga koneksi dengan supplier itu, gimana strateginya. Cuma kalau pendapat saya sudah bagus, sudah oke, dan juga ini memang percetakan yang besar ya ini di Indonesia. Jadi ya sudah tidak diragukan lagi pasti kualitasnya. Gimana penangannya kalau ada sesuatu hal yang tidak terduga lah gitu ya. Ya mungkin yang mau saya dengar gimana sih strateginya gitu aja. Strategi ketika misalnya dari supplier nih tiba-tiba nggak bisa atau nggak mengalami kemunduran gitu. Nah itu menurut Bapak gimana? Oke, kalau masalah kemunduran sendiri ya Pak. Kalau masalah mundur itu nanti kan sesuai yang saya bilang tadi, kami itu produksi sesuai dengan pesanan customer ya. Jadi sebelum customer ini pemesan, kami sudah pasti langsung harus memastikan dulu di tempat kami ini untuk pasokan bahan bakunya masih ada atau tidak. Itu yang pertama melakukan. Jadi memang untuk CV kami sendiri ini, kami melakukan pengecekan rutin selama 1 bulan untuk mengecek apakah stok bahan baku yang kami miliki ini cukup atau tidak. Semisal tidak cukup pun kami akan langsung meminta untuk mitra kami membawakannya kan. Jadi kami sendiri juga punya standar stok itu harus minimal seberapa untuk ada produksi. Nah untuk yang keterlambatan tadi, ini sendiri kami akan bertanya dulu ke customer. Semisal pasokan kami cuma ada sekian dan kami harus meminta mitra kami bawakan ya kan. Itu semisal harus produksi ini mundur, apakah berkenan atau tidak. Itu dulu pertama. Semisal wah nggak bisa, oke, kalau itu kami akan cari opsi lain. Mungkin dari semisal bahan baku kertasnya kami yang kurang ya, itu nanti kami akan coba kabari lagi mitra-mitra kami yang lain. Karena kebetulan mitra kami ini nggak cuma satu gitu. Jadi semisal dari yang satu nggak bisa, kami masih punya banyak mitra gitu. Jadi untuk masalah kekurangan stok mundur produksi itu agak kami minimalisir untuk terjadi ya, karena dari segi stok juga kami cek berkala gitu. Dari karena kertas sendiri kan gak mungkin satu lembar kertas itu kami olah langsung jadi satu buku gitu kan, pasti ada sisanya juga kan Mas.
terus sisanya juga kami simpan agar bisa nantinya kami gunakan lagi. Iya betul Pak, gitu kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke, ini kan tadi ini dalam bentuk nyatanya realnya. Nah, saya mau nanya nih Pak, untuk teorinya, Iya. gimana sih caranya biar nggak mengalami kemunduran tadi, kayak misalnya stok habis atau tiba-tiba kayak misalnya suppliernya tidak mencukupi untuk apa yang kita minta, seperti itu gimana Pak? Oke, kalau secara teori sendiri menurut saya untuk strateginya bagaimana mengalami ketika mengalami penurunan tersebut, yang pertama tentunya stock buffering. Itu sudah pasti ada harusnya untuk di produksi besar, di mana stock buffering ini adalah stok yang tidak akan kita gunakan ketika atau sampai kita mengalami hal-hal yang seperti tadi itu kemunduran atau mungkin kelebihan pesanan gitu. Jadi stock buffering itu memang harus disediakan, dan stock buffering tersebut memang harus selalu tersedia. Mungkin bisa kita secara periodik kita persiapkan atau mungkin kita ganti setiap mungkin 2 bulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali. Itu stock buffering harus kita perbarui tersebut, karena bahan baku sendiri kan memang tidak bertahan lama ya pasti ya, apalagi dengan kondisi lingkungan atau mungkin apa gitu. Iya betul. Lalu untuk strategi kedua yang jelas kita sudah pasti harus menggunakan sistem. Yaitu sistem ERP ini untuk enterprise resource planning, di mana ini untuk yang mengelola bagaimana proses sumber daya yang ada di proses produksi. Begitu sih kalau menurut saya berdasarkan teorinya. Oke, sebelum saya mau nanya ke Mas Leon lagi nih, Pak Leon nih lagi tentang ERP digunakan ke CV Anda. Nah, aku mau nanya lagi ke Pak Andre. Nah, kan sistem nih Pak, apakah harus ada komputerisasi atau bagaimana Pak? Iya. Karena ERP ini berbasis software, terus tentu harus ada komputerisasi. Kita harus menggunakan perangkat pendukung yang bisa untuk mendukung sistem ini, dan juga harus menempatkan staf yang memang benar-benar ahli dalam bidang bahan baku ini, dalam mengelola stok bahan baku ini. Jadi memang tidak bisa sembarangan orang, misalnya tidak mungkin juga kepala staf produksi juga masuk ke dalam staf ERP gitu kan. Jadi memang harus dipersiapkan satu orang yang ahli lah begitu. Jadi memang untuk sistem ERP ini memang harus menggunakan komputerisasi begitu. Oh, seperti itu. Iya. Nah, sebelum saya mau tanya lagi nih lanjutnya, Bapak-bapak sudah makan belum Pak? Kebetulan kalau dari saya belum. Belum. Iya. Ini kebetulan kita dari konsumsi, minta tolong ya. Di belakang teman-teman di belakang kamera disiapkan untuk konsumsinya. Baik, siap Pak. Oke, saya mau lanjut lagi ke tadi Pak Leon, kan sudah dijelasin kayak ERP, terus sistem-sistem itu, komputerisasi. Nah, stock buffering juga nih. Nah, kalau di CV itu sudah diterapkan atau belum Pak? Oh, kalau untuk CV kami kebetulan karena memang berdirinya sudah lama ya Mas. Jadi memang untuk sistem seperti itu memang sudah kami terapkan ya. Dan lucunya mungkin tadi Pak Ade sendiri bilang ya, kalau dari kepala produksi itu nggak mungkin kan mengurus yang sistem. Kebetulan sebelum jadi kepala produksi saya operatornya. Oh gitu. Iya. Kebetulan jadi karena memang kinerja saya bagus dan memang sudah paham betul dengan flow-nya juga kan Mas. Langsung diangkat. Iya, jadi karena kinerja bagus dan memang kepala produksi sebelum saya juga sudah pensiun kan kebetulan. Jadi saya naikkan jabatannya begitu. Iya, karena kebetulan juga kan tempat produksi kami gede ya, kalau harus dihitung manual juga tidak pusing sih kalau saya ya. Kalau belum ada sistem gitu sih pusing sumpah pasti. Iya, jadi memang untuk sistem ini sudah kami terapkan gitu, kira-kira agar lebih mudah juga gitu kan. Jadi kami kalau ya tadi saya bilang, kami kan produksi itu tergantung dengan customer kami ya. Jadi kalau harus dicek dulu satu-satu gitu kan akan makan waktu lama kan. Jadi kadang ada customer yang butuh waktu, respon kami cepat gitu, urgent banget, butuh cepat. Jadi kami juga akan lebih mudah dan lebih cepat juga untuk memberi respon gitu. Jadi stok kami sisa segini dan kami juga bisa memperhitungkan. Kalau itu manual itu kadang ya namanya manusia ada yang namanya human error gitu kan ya. Iya, jadi kayak harusnya stoknya masih cukup buat 1 bulan, ternyata 1 bulan aja nggak nyampe gitu kan. Harus mendadak gitu, susah juga kan. Jadi memang komputerisasi ini membantu banget ya untuk masalah produksi dan stok barang kami sendiri. Seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Nah Pak, saya kepikiran nih Pak, kayak gimana sih kan kita tadi ngomongin sistem nih. Nah, aku penasaran flow-nya itu seperti apa Pak? Kan Bapak tadi bilang akan memproduksi buku jikalau ada pemesanan.
Nah, sedangkan kalau misalnya tiba-tiba ada pesanan dan ternyata stoknya habis, itu gimana Pak? Flow-nya, saya penasaran flow-nya itu seperti gimana? Oke, jadi kayak yang bilang Pak ada sebelumnya ya, jadi Iya. kita ada menyiapkan tadi itu apa stock buffer, Ya. ya kan. Ya. Nah terus tiap di akhir tahun, Iya. akhir tahun itu kita memang sengaja untuk off produksi. Seperti itu. Iya, jadi gunanya off produksi ini atau apa? Itu kami mengajak ulang lagi stok kami ada berapa, Stok- sisa berapa, ya. Stock of 6. Iya. Oh, seperti itu. Iya, jadi ada stoknya sisa berapa, terus nanti kita coba hubungi mitra kami hubungi untuk mengirim barang-barang produksi kami. Nanti di awal tahun kami akan mulai. Itu untuk awalnya. Jadi setiap bulan akan dicek lagi kan, ada stoknya atau enggak. Terus semisal enggak ada, apakah di stok buffer ini ada atau tidak. Semisal harus terpaksa pakai stok buffer terlebih dahulu, itu pasti akan kami langsung mencari mitra kami yang siap dan bisa untuk mengantar. Jadi untuk stok sendiri itu hampir jarang kita kehabisan stok ya, karena setiap bulan sekali itu pasti kami akan melakukan pengecekan kan. Dan sebelum menerima klien juga kan selalu mengecek dulu kan. Oh ya, jadi ada klien masuk, kami tanya dulu untuk keperluannya harus ada di tanggal berapa, kami cek dulu ada persediaannya atau tidak, barulah kami bisa memproduksi. Jadi kayak yang dibilang Pak Andreas tadi ya, jadi kita harus nyiapin yang namanya stok buffer, betul kan? Itu stok buffer itu kami memang sediakan untuk berjaga-jaga gitu. Semisal dari stok kami memang sudah nggak ada atau tinggal sedikit, Ya. dan harus mengambil dari stok buffer, itu biasanya kami langsung sekali kami pakai stok buffer, kami langsung menghubungi mitra kami apakah ada yang bisa untuk mengantar barang-barang bahan baku untuk produksi kami. Oke, Nah, berarti terus maaf, ya. berarti dari pemasok itu lebih dari satu ya Pak, berarti Pak kalau misalnya kayak gitu tuh. Iya, kebetulan karena memang skala perusahaan kami kan udah gede juga ya Mas. Iya. Kalau mau dipakai cuma satu mitra juga susah kan. Takutnya nanti karena terlalu bergantung sama mitra yang ini, terus nanti tiba-tiba mitra yang ini nggak bisa kan, juga repot kan. Jadi harus ada plan B juga kan dari kami. Terus buat kualitas juga kan nggak selalu mitra satu ini bisa kualitasnya sama terus kan, pasti ada penurunan sedikit lah pasti. Jadi kami tetap untuk kualitas bahan hasil yang bagus juga kami pasti pakainya bahan baku yang bagus juga kan. Jadi kalau semisal ini agak kurang gitu tapi udah terlalu berpengaruh sama hasil, mungkin kami akan cari mitra yang lain dulu untuk menutup gitu. Ya kan. Jadi agar produksi kami itu bisa terus berjalan tanpa ada gangguan gitu Pak. Jadi memang kalau di kami stok buffer ini sangat penting. Dan di setiap akhir tahun itu memang kami melakukan off produksi gitu. Jadi untuk produksi yang udah tetap berlanjut, namun untuk klien yang mau masuk kami tolak dulu. Karena untuk memastikan stok kami dulu kan. Jadi awal tahun itu kami punya stok yang memang maksimalnya store kita punya gitu. Jadi untuk bahan baku sendiri ketika tahun baru dan bulan-bulan selanjutnya itu nanti akan tetap di jumlah yang sama. Iya, bisa untuk tetap jalan produksi gitu. Berarti bakal ada stok opnam setiap akhir tahun ya Pak? Iya Pak, untuk menjaga stok kami tetap ada gitu. Jadi produksi pun tetap jalan. Oh gitu. Nah kan kalau misalnya tiap tahun tiap tahun stok opnam. Tapi kan kalau misalnya saya nih kebetulan saya punya printer nih di rumah nih. Nah dan kalau misalnya saya banyak ngeprint kayak sebulan ngeprint gitu, terus di awal bulan bagus, tapi di akhir itu agak kurang gitu, mungkin karena ada harus servis printernya atau tintanya kurang. Itu gimana Pak? Jadi lebih ke maintenance-nya kami ya. Betul. Untuk maintenance sendiri sama sih. Jadi ketika kita off, selain kita untuk ngecek produksi itu, kami juga buat audit mesin kami gitu. Jadi tetap dalam kondisi yang prima setiap awal tahun. Jadi kan memang karena pemakaian jangka panjang juga, terus produksi juga setiap hari kan bisa lebih dari 12 jam gitu ya kan. Jadi memang dari kami pasti akan melakukan pengecekan gitu, apakah mesinnya masih mampu dan memang masih bisa bekerja dengan baik gitu, apakah
cuma perlu dibersihkan atau memang harus ganti baru? Karena kan untuk kualitas yang bagus juga mesinnya berpengaruh gitu kan Mas. Seperti itu. Terus ini Pak mau nanya ke Pak Andre nih, Iya. sebagai dosen UKDW nih. Iya. Kalau misalnya nih kayak stok opnam gitu Pak, itu kalau di sistem Ya. itu apakah bisa dibuat untuk peringatannya seperti apa gitu nggak Pak? Di sistemnya. Iya, jadi kayak misalnya nih kita ternyata nggak sengaja nih terima banyak, tapi tiba-tiba stok kita habis. Itu apakah ada peringatan dari sistemnya atau gimana? Iya, iya, pasti karena kali ini kan yang namanya itu kan enterprise source planning. Yes. Jadi semuanya sudah di planning, sudah direncanakan Iya. dan gimana ketika mendekati stok habis itu pasti akan ada peringatan atau mungkin ya sejenis ya notifikasi lah begitulah, peringatan begitu kalau stok ini sudah menipis dan harus diisi lagi. Jadi sudah pasti sistem itu akan mengingatkan. Gitu. Iya. Berarti tetap diingatkan Iya, walau tetap diingatkan. tapi tergantung humannya juga nggak sih Pak? Iya, Kalau misalnya ini. kalau humannya, kalau staffnya yang bekerja di situ dia aktif meneliti pasti akan disampaikan ketika terjadi seperti hal itu. Nah, di CV Andi sendiri pernah terjadi nggak sih Pak kalau kayak gitu tuh, kayak ternyata dari tim kayak menerima banyak customer gitu, tapi ada miskom sedikit sama yang tim produksi sama penyimpanan gitu, pernah nggak sih Pak? Saya ingat-ingat dulu ya. Iya. Kalau dari seingat saya sih, dari sepengalaman saya sebagai kepala produksi sih belum ada ya. Oh, belum ada. Belum ada karena memang dari sistem kami kan nggak cuma dari tempat produksi aja yang megang. Kayak yang tadi saya bilang kan, dari kami kalau ada customer langsung kami cek itu dari bagian administrasi. Jadi selain dari bagian produksi yang pegang, nah administrasi juga pegang. Iya. Pastinya kan, karena mereka yang bertemu dengan klien, mereka juga yang harus bahasanya meng-ACC kan, Iya. ya kan, pemerintahan klien ini. Jadi mereka dari kami sendiri juga berpikir kalau memang dari mereka ini harus juga disandingkan dengan sistem ini kan, agar untuk menyampaikan ke pelanggan juga lebih enak kan. Jadi kalau harus dari administrasi tunggu dari tim produksi ngecek dulu kan agak lama ya, makan Iya. waktu juga kan. Jadi dari administrasi sendiri kami juga sandingkan dengan sistem. Jadi mereka ketika menerima pesanan langsung bisa dicek. Dan untuk seperti yang tadi saya bilang juga kan, kalau di sistem kami ini juga udah ada batas batas paling sedikit lah gampangnya, batas paling sedikit untuk stok kami ada berapa gitu. Jadi semisal udah ada stok itu pasti ada peringatan, dan itu memang dari sistem dan langsung keluar notifikasi. Dan kebetulan juga di tempat kami ini notifikasinya itu dibikin opsi yes dan no nya itu harus dipilih dulu, jadi nggak yang bisa diabaikan gitu. Kan kalau beberapa sistem gitu peringatan gitu masih bisa diabaikan. Kalau di tempat kami sendiri buat agar sistem itu nggak bisa diabaikan dulu. Pemberitahuan itu nggak bisa di skip gitu iya. ya. Jadi memang harus ada tindakan, apakah mau menambah atau dari ini untuk jalan terus. Iya. Dengan resiko-resiko yang ada tentunya. Iya. Itu sih Pak dari sistem yang kami buat. Jadi untuk yang tadi dibilang kan kejadian dari administrasi terlalu banyak ambil customer, tapi dari produksi ternyata kurang banget. Iya. Itu hampir tidak pernah ya, puji Tuhan. Berarti kayak gitu sistemnya bagus ya Pak Andre? Sudah bagus seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau kayak gitu tuh kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan dari sistemnya yang di CV Andi? Oke. Kalau sistem yang bisa dikembangkan, tapi sepertinya itu sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus. Mungkin lebih diperhatikan lagi untuk kedepannya agar tidak terjadi hal yang tidak terduga seperti itu. Sudah cukup bagus untuk sistemnya seperti itu. Sudah cukup. Oke, mungkin sudah jadi. Silakan mari. Wah, Mari Pak. terima kasih Silakan Pak. Mari. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sebelum makan aja Pak. Iya, siap. Nah, kalau di UKDW sendiri Pak, Iya. itu apakah mahasiswanya juga diajarkan untuk
supply chain gitu nggak sih Pak? Iya sudah pasti karena kan saya dosen pengampu mata kuliah manajemen rantai pasokan. Iya. Jadi sudah pasti mahasiswa-mahasiswa ini khususnya di bagian konsentrasi untuk enterprise itu pasti kami ajarkan hal-hal seperti itu karena siapa tahu besok di dunia industri mereka terjun dalam dunia supply chain jadi mereka sudah ada pengalaman sudah ada teori gitu. Oh gitu. Nah untuk pertanyaan terakhir nih, Iya. gimana sih CV Andi nih Pak untuk menjaga konsistensinya itu seperti apa Pak? Sama untuk Pak Andre juga kira-kira yang dilakukan CV Andi untuk menjaga konsistensinya itu sudah cukup baik atau tidak? Dalam hal apa ya? Dalam hal untuk kayak percetakannya kayak ngeprintnya selalu konsisten seperti itu kualitasnya, terus tidak ada hambatan secara kayak bahan baku dan lain-lain seperti itu. Kalau dari kami ya seperti produksi-produksi pada umumnya ya pasti dari kami juga ada juknisnya kan. Jadi memang sudah diatur untuk produksi itu untuk kertasnya harus diproses seperti apa dan untuk tebal tipis kertas yang harus dipotong itu juga memang sudah dari kami udah ada juknisnya. Jadi memang udah ada aturan yang harus dipastikan terjadi gitu. Dan nggak boleh ada miss sedikit pun untuk kualitas yang bagus gitu. Kalau ada tipis-tipis ya masih nggak apa-apa. Gitu sih. Ya kalau dari saya sendiri sudah bagus ternyata sudah ada juknis sudah ada standarisasi tersendiri. Jadi memang sudah cukup bagus untuk percetakan Andi offset karena kan udah besar kan dia. Jadi udah bisa dipercaya lah gitu. Oke. Terima kasih Bapak sudah datang di podcast hari ini. Silakan dimakan. Makan susunya. Oke. Mungkin kita jadi cukup untuk hari ini. Jangan lupa subscribe dan lain-lainnya. Like-nya juga jangan lupa. Nantikan video selanjutnya. Dadah. Mari Pak.